Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini saya berada di tengah-tengah hamparan persawahan yang cukup luas di tempat ini. Dan di belakang saya sebagai latar tampak kawasan perbukitan Menoreh yang bisa saudara lihat tampak indah dan menawan pemandangan di tempat ini. Di samping pemandangan yang bagus, di sini juga udaranya sangat sejuk. Udaranya sangat segar. Kita bersyukur bahwa bisa menikmati suasana alam pedesaan yang cerah, yang segar, dan yang indah di tempat ini. Nah, saudara-saudara, kalau saudara lihat di belakang saya sana, ada pegunungan Menoreh. Pegunungan yang ada di seputaran Jogja. Pegunungan ini cukup luas, cukup besar, dan panjang. Menjangkau wilayah DIY dan juga Jawa Tengah. Ya, karena itu bagi warga Jogja khususnya ya sangat mengenal Pegunungan Menoreh ini. Karena itu di Harian Kedaulatan Rakyat selalu ada cerita silat bersambung yang berjudul Api di Pegunungan Menoreh. Saudaraku, kalau kita melihat Pegunungan Menoreh ini, maka saya juga teringat akan pegunungan yang ada di Israel, Palestina. Dan di sana ada sebuah kisah yang menarik. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 dan seterusnya, di situ kita bisa melihat terjadi percakapan antara Yesus dengan wanita atau perempuan Samaria. Dan ayat 20, wanita itu berkata, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini," maksudnya gunung Gerizim. "Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Jadi bagi pemandangan orang Samaria dan pada orang umumnya orang Yahudi juga, menyembah itu tergantung tempat. Menyembah itu tergantung lokasi. Orang Yahudi menyembahnya di Yerusalem, ya, di Bait Allah. Sedang orang Samaria menyembahnya di atas gunung, di Gunung Gerizim. Ini pandangan atau pendapat wanita Samaria itu. Tetapi saudaraku, pada ayat yang ke-21, Yesus berkata kepadanya demikian, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Haleluya. Yesus memberikan pemaknaan yang lebih dalam dan baru tentang penyembahan atau ibadah. Akan tiba waktunya dan sudah datang saatnya orang menyembah bukan bergantung pada lokasi atau tempat. Bukan di gunung, juga bukan di Yerusalem, kata Yesus. Tetapi penyembah yang benar dikatakan akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya, itu ayat 23, ayat 24, nanti saudara bisa baca. Yesus berkata penyembah-penyembah sejati, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak bergantung lagi pada tempat. Ya, bagi orang Samaria di Gunung Gerizim, orang Yahudi di Yerusalem tidak lagi seperti itu, tapi dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah yang perlu kita renungkan, saudaraku. Mari kita menjadi orang-orang percaya sebagai penyembah sejati, true worshiper, ya, yang menyembah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang tidak lagi digantung pada tempat, pada lokasi, pada waktu tertentu atau jam tertentu, yaitu di dalam roh. Kita menyembah dengan segenap hati, dengan dasar dari dalam hati yang mengasihi Tuhan, dan di dalam kebenaran, yaitu dilandasi kebenaran firman Tuhan, dan kita hidup di dalam Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah dasar ibadah, dasar penyembahan kita yang sejati. Karena itu Roma 12 ayat 1 juga berkata, Paulus di sana menasihatkan kepada kita orang percaya juga. Dia berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
Jadi harus kita persembahkan itu tubuh kita, bukan hanya nyanyian, bukan hanya uang, bukan hanya waktu, tenaga, pikiran, tapi tubuh kita ini. Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah sejati. Haleluya. Jadi mari saudaraku, mulai hari ini kita jalani hidup kita, senantiasa kita menyembah, kita beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada, dan didasarkan menyembah, beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kiranya renungan singkat ini boleh memberikan kepada kita pengertian dan juga memberikan kita dorongan untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi mari setiap saat, dimanapun kita berada, di tengah situasi pandemi ini, kita belum bisa leluasa beribadah di gereja, di gedung ibadah, di rumah ibadah. Tapi marilah dimanapun kita berada, setiap saat, ajak keluarga kita untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam roh dan kebenaran, karena itulah yang dikehendaki Bapa, itulah yang dimaui Tuhan, itulah yang dicari Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kiranya pastikan hidup kita, masing-masing kita semua menjadi penyembah yang benar, true worshiper yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun kau berada. Haleluya, shalom.